ya itu pilihan gitu. Selama kita bisa membawa diri, bisa berbaur, bisa bersosialisasi, mampu beradaptasi, fine lah. Ya kan? Ya, gitu. Kali ini narasumber Goks. Nope. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Abidin Channel. Bener gak Abidin? Kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya nggak. Kok kita? Oh kita ya. Kembali dong. Kalian, mereka kedatangan tamu. Siapakah itu? Hai Siapa guys. nih? Kenalin dulu dong. Aduh aku kok grogi ya. Aku grogi diapin dua cowok gitu. Aku Sena guys, kenalin ya, aku Sena. Terus aku temennya mereka berdua. Oke, jadi di video kali ini kita biasa sharing-sharing bareng Mbak Sena. Oke. Ngobrol santai. Kerja di mana, Mbak? Kebetulan saat ini aku lagi kerja di salah satu bank BUMN Indonesia. Wih. Kayaknya keren banget gitu ya ketika kita ngomong iya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, keren banget. Cuman sebenarnya sama aja sih, sama aja kok sama mas-masnya ini, gitu. Cuman ya aku suka aja, sesuai passion soalnya. Ya gitu aja sih. Kalau BUMN kan kalau sama masyarakat awam itu kerjaan paling enak biasanya, Mbak. Paling enak, iya. Kalau yang dirasa gimana, Mbak? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau untuk pekerjaan itu nggak ada yang enak. Ya memang ya karena setiap kerjaan itu kan pasti ada tantangannya. Jadi kalaupun misalnya yang ini sebentar, aku tanya deh, definisi enak itu seperti apa? Ya nggak panasan. Ya saya mungkin ya satu. Ntar dulu nih satu. Kedua BUMN negara pasti gajinya lumayan. Terus tiga tunjangan kayak kita cuma kuli, jadi jauh lah. Satu lagi ya, nggak ada terikat kontrak. Ya. Kalau kita di PT kan mikirin kita kerja berapa 1 tahun. Habis kontrak tuh rasanya kayak diputusin cewek. Oh gitu ya. Jadi milih diputusin cewek atau diputus kontrak? Mending diputusin cewek lah. Oh mending diputusin cewek. Mbaknya, ceweknya siapa? Nggak apa-apa. Ya. Aman. Jadi gini loh mas, kalau menurut mas-masnya ini kerja definisinya enak dalam suatu pekerjaan itu adalah kerja di ruangan AC, terus kemudian gaji tinggi, itu enggak. Kalau kerja di ruangan AC itu kan kebetulan aku kan karena siapa kerja di ruangan AC, aku tuh bagian marketing, aku tuh pemasaran, aku juga sering ke lapangan, aku juga nemuin nasabah, aku nawarin nasabah untuk hutang, terus kemudian juga aku nagih kalau misalkan dia lupa bayar, terus kemudian juga aku pasti namanya target itu kan kayak semaksimal mungkin kita harus penuhin gitu kan, semaksimal kita gimana usahanya gitu kan. Jadi ya bagaimanapun caranya biar aku tuh target, ya berarti aku nggak pandang waktu, kadang bahkan hari libur pun kalau misalkan kesempatan aku jalan itu pasti aku bawa brosur nih untuk ngawarin. Walaupun hari libur. Hari kan libur. dihitung lembur kan? Enggak, karena itu kebutuhanku kan, kebutuhan pribadi aku. Kalau yang lembur itu biasanya kalau misalkan akhir bulan nih penagihan yang jadi jangan sampai dia nggak bayar atau enggak sampai lewat bulan. Nah kita itu harus kejar akhir bulan itu dia harus bayar. Tapi di dalam bank itu ada sistem gini sih mas. Jadi ketika pencairan itu tuh ada sebagian dana yang diblokir sama kita. Sebagian dana yang diblokir sama kita itu buat jaminan? Iya, bukan buat jaminan, jadi buat spare. Ketika nasabah itu tidak bisa store, ya udah mau nggak mau dengan terpaksa kita pakai dana blokiran tersebut gitu. Tapi itu dengan kesepakatan kedua belah pihak antara bank sama nasabah gitu aja sih. Jadi nggak ada tuh istilah enak. Ya ada, cuman ada di AC ada di AC, tetapi dia juga pasti punya target. Jadi istilah Jawanya sawang sinawang ya. Wang sinawang bener banget. Dan untuk gaji itu juga nggak kalah jauh kok sama kalian, malah justru kalau misalkan nih PT nih ya, katakan PT yang PT apa sih yang gajinya paling gede, elektronik ya mas ya, atau otomotif. Nah otomotif itu kan gajinya gede, apalagi kalau lemburan pas weekend bisa sampai 1 juta gitu. Itu luar biasa. Dan kita itu ya kalau tergantung kita menyikapi, tergantung kita bersyukur sih. Kalau bagiku alhamdulillah cukup. Yang penting mah cukup lah. Yang penting mah cukup buat jalan-jalan cukup, ya kan, buat jajan cukup. Kalau cewek kan biasa buat make up, tapi kebetulan alhamdulillah aku nggak terlalu banyak make up, aku nggak bisa. Jadi apa biasanya nih?
Gitu aja sih Mas. Jadi ya Berarti banyak di lapangannya apa di mana nih? Banyaknya Kalau nih, aku- seringnya gitu. kalau aku tuh sebenarnya gini sih Mas ya, balance lah. Jadi kalau misalkan emang aku lagi ada aplikasi ya udah aku paling stay di kantor untuk mengerjakan aplikasi itu. Tapi kalau misalkan memang kebetulan aku nggak ada stok gitu, aku juga tapi biasanya aku minta referral ke nasabah sih. Jadi nanti Pak tolong ya, kalau yang sudah cair nanti tolong ya, kalau misalkan teman-temannya butuh dana nanti bisa hubungi saya kasih brosur. Jadi referral aja gitu. Cuman kadang kalau iseng kalau iseng ya udah jalan sambil bawa brosur. Aku sih nggak malu Mas, karena itu kan kerjaan. Dan satu sisi aku juga apa ya, ibaratnya meringankan beban orang kalau misalnya emang butuh modal ya kan. Kalau dia usahanya lancar, dia bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anaknya, kan pahalanya juga ngalir ke aku. Gitu sih. Buat teman-temannya butuh modal siapa tahu. Punya catatan harus punya usaha. Jadi punya usaha. kalau misalkan cuma pinjam duit, kalau nggak ada usaha buat apa? Iya. Ya buat Karena kita foya-foya juga kerja tidak juga. sesuai dengan peruntukannya, malah membebani dia kan akhirnya gitu. Jadi ada prosedurnya juga, syaratnya Betul, juga ya. syarat dan ketentuan berlaku. Kerja kan di bank nih, terus balance ya di lapangan juga Iya, ya, di ini juga ya. Cewek lagi nih, kalau di lapangan nih, Iya. Mbak Sena kan cewek, Cantik lagi. cantik lagi. Makasih, maaf kalau kalian ada yang nggak setuju. Kan sering ketemu nih sama customer entah cewek atau cowok ya. Sering gak sih digodain? Iya, maksudnya digodain sama Kalau digodain secara langsung cowok itu gitu. mungkin menurutku wajar ya, maksudnya mereka mungkin juga karena ya iseng aja gitu. Cuman ya aku pinter-pinter ambil sikap aja sih. Kalau misalnya digodain ya karena kebetulan itu profesi aku, ya aku harus ramah. profesional. Aku harus ramah. Oh iya Pak, gimana Pak? Misalkan dia, Mbak gini, ya udah aku layanin. Pak, ini saya menawarkan ini. Kalau misalkan dia obrolan sudah melenceng, paling ya udah nanti hubungi saya aja kalau butuh dana ya Pak. Paling gitu aja sih, nggak terlalu yang berlebihan atau aku terlalu ambil perasaan atau gimana. Cuman ada juga Banyak. yang ya bisa dikatakan, aduh nanti aku ganti ROI gitu ya. Pintar-pintarnya kita, mudah-mudahan mereka juga menghargai kalau aku tuh juga perempuan yang baik. Kita profesional aja, Anda nasabah saya dan saya itu perantara Anda dengan bank gitu. Boleh minum dulu nggak? Boleh dong. Ini gelasnya bagus loh. Sabit. Aku besok boleh ya pesen ya. Ini pesannya di mana? Ada lah. Ada. Oh, ada lah. Bikin WA aja kalau nggak DM Adilin Fans. Murah ya Mas ya? Murah. Terus pernah nggak? Maksudnya kayak ini kan banyak di bank nih, terus ada nggak sih kayak nasabah tuh kayak mbaknya nagih tapi nasabahnya tuh belum bisa gitu. Oh iya, Terus seperti atasnya tadi. gimana? ya. Iya, Atasnya seperti gimana? yang saya tadi bilang di awal ya. Jadi kalau kayak gitu kita tuh sebenarnya fleksibel aja. Cuman ya gimana ya? Asalkan itu benar. Jadi ada kok misalkan kita nagih terus malah kondisinya memprihatinkan, apalagi kalau kondisi seperti ini kan usahanya nggak mulus ya, kena pandemi, terjang pandemi ini akhirnya usahanya down. Ya gimana ya, kita menyelamatkan dua sisi lah, yang seperti tadi saya ceritakan di awal, nalangin. Kalau misalkan memang dananya dia udah pernah kepake sebelumnya, ya gitu aja sih. Yang penting kita tahu karakternya dia seperti apa. Cuma kalau misalkan kepentok emang kita nggak bisa nalangin, terus kemudian dia dipaksa kayak gimana pun nggak bisa bayar, ya udah nanti larinya ke debt collector. Ada ya, pasti ada bagian penagihan pasti ada. Cuman itu ada ketentuannya kalau dia udah telat, misalkan katakanlah lebih dari istilah kita itu kolektibilitas 2A gitu, itu nanti larinya ke kolektor. Kan ada perjanjian dulu kan, prosedurnya gimana. Cuman pengen ngomong aja sih sama teman-teman semuanya, sebelum kalian memutuskan untuk pinjam di bank, itu putuskan dulu uang itu apabila cair itu diperuntukkan untuk apa, dan sebisa mungkin itu di manage. Jadi jangan sampai itu disalahgunakan. Misalkan nih punya usaha, pinjam duit buat ngembangin usaha, malah ya ada duit sayang banget sih, ini udah untung kok, dibuat yang lain. Akhirnya nanti kan karena sumber angsuran itu kan nanti dari usahanya tersebut gitu. Kalau usahanya itu nanti gak jalan, akhirnya jelek, dan itu nanti mempengaruhi juga nama dia di Bank Indonesia. Karena ketika kita mau mengajukan ke bank itu pasti track history di perbankan itu pasti dicek dulu gitu. Jadi biarpun itu katakanlah 5 tahun yang lalu, kalau misalkan ada kemacetan itu pasti udah terdetek dan itu di blacklist.
gitu. Jadi hati-hati pokoknya kalau pokoknya bijak-bijak aja deh kalau misalnya mau ngajuin duit ke bank. Pokoknya banyak banget deh saya temuin karakter-karakter orang-orang yang di lapangan itu seperti apa aja. Gila ya. Suka dukanya seperti itu sih Mas. Suka dukanya. Sukanya kan belum cerita. Oh ya, kalau sukanya itu berarti dari tadi ini duka ya? duka, iya. Dari tadi cerita duka doang ini. Curhat dong, Pak. Ini Mama dan AA ya. Jadi gini, kalau sukanya menurut aku apa ya? Ya kebetulan aku itu orangnya suka berinteraksi sama orang gitu ya, suka bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Nah, jadi ini sesuai passion aku sih Mas. Jadi memang selama aku terjun ke dunia kerja, kalau misalkan kerjaan itu sesuai passion aku, pasti aku betah. Gitu. Aku betah. Jadi kalau dunia kerja kan pasti ya tetap suka dukanya kan ada gitu kan. Cuman kalau sesuai passion itu lebih memantapkan itu untuk bertahan lama dan melakukan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu yang telah diberikan ke kita. Itu kesempatan kita gitu. Jangan sampai nanti suatu saat menyesal kan gitu. Jadi kayak yang misalkan aku dulu pernah kerja di lapangan sebagai reporter. Dulu aku pernah jadi reporter by the way. Reporter TV. Bukan. Tribun Kaltim waktu itu cuman kontributornya di Nunukan, Tribun Nunukan gitu. Terus kemudian juga di radio, jadi penyiar juga. Jadi itu memang semua passion aku. Jadi aku betah aja. Dan itu sukanya itu sih. Dan lebih sukanya lagi emakku bangga. Iya, yang penting kan membanggakan orang tua. Padahal aku nggak ngerti kan kondisi aku di sini seperti apa. Kan aku di sini merantau by the way, ya kan? Karena memang aku asli, aku asli Salatiga. Dan ibuku tuh tahunya ya, anak gue kerja di kantoran di bank gitu kan, di bank. Gak tahu aslinya. Ya, cuman gini, ya itu udah nilai plus banget karena lancarnya perjalanan kita itu karena doa orang. Yes, sepakat. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu dari ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho, insya Allah jalan kita juga dipermudah. Gitu. Jadi untuk mungkin orang tua di luar sana, pokoknya doain anak yang terbaik. Jangan pernah kayak yang menyepelekan. Jadi gini. Membandingkan mungkin. Betul. Kalau membandingkan siapa saja pasti nggak suka. Iya. Kita dibandingkan sama orang lain itu pasti sakit. Karena memang kita itu mempunyai kelebihan masing-masing, ya kan. Kekurangan juga. Karena gini, aku tuh sama orang tua aku selalu diberi motivasi. Yang jelas kamu itu bisa. Kadang aku tuh malu sama orang tua aku sendiri. Kalau udah orang tua beda cerita ya. Kalau sama orang tua itu, kalau cerita sama orang tua itu pasti kita pengennya nangis gitu ya. Yes. Orang tua aku itu selalu memberi semangat gitu sama aku. Mosok, lha kae lho nduk delok. Kayak iso mosok kowe ora iso. Kowe mesti iso. Kayak gitu. Itu beneran loh Mas. Ini bukan kayak yang di sinetron, bukan kayak yang di novel-novel gitu. Orang tua kan di novel-novel itu kan superhero banget, tapi ini memang superhero di dunia nyata gitu. Ibuku tuh selalu bilang kayak waktu dari aku kecil, aku TK, aku SD, pokoknya aku sekolah itu selalu bilang, "Dok, sing penting maju. Iso ora iso." Ini bahasa Jawa, nanti tolong ditranslatekan ya. Siap. Dok, iso ora iso pokoknya kowe ngacung. Saya Pak Guru. Jadi memang dari dulu aku tuh selalu diberi motivasi begitu. Kamu tuh pasti bisa, iso ora iso, kamu itu harus maju. Jadi kalau misalkan kamu salah, nanti kamu bakalan dapat pelajaran dari situ. Kalau kamu salah pasti kamu ditertawakan. Wah, udah pede banget maju, tapi ternyata salah kan pada ditertawakan tuh. Nah, besok-besok pasti aku tuh ada pasti ada yang effort gimana caranya aku itu tahu. Aku tuh mengerti. Jadi begitu aku maju, aku tuh bener kayak gitu. Nah, mulai dari situ terbangun deh kepercayaan diri yang mungkin sekarang jadi overconfidence, nggak punya malu. Gitu aja sih Mas. Tapi cakep. Oh, makasih. Aku ya? Pegalan. Gua ini cakep di kamera. Ini karena lightingnya ya, waduh luar biasa. Lighting kelas. Entertainment. Semua alami. Ini the power of kepepet. Kreativitas tanpa batas, ya kan. Orang pintar itu kalah dengan orang yang beruntung. Iya benar nggak? Iya. Jadi sesuatu itu pokoknya sudah ditakdirkan, tetapi usaha itu akan merubah takdir nasib. Bener nggak sih Mas? Bener, sepakat. Bener kan ya? Nggak ada jaminan kok orang itu sukses dari bayi, nggak ada.
Nggak ada. Kecuali anaknya Sultan ya, anaknya Raffi Ahmad gitu. Karena aku sadar aku ini siapa, makanya aku kok jadi kemana-mana sih ini. Nggak apa-apa, namanya ngobrol santai. Kalau kayak kata-kata motivasi gitu loh, tapi itu kayak dari aku pribadi, kalian mudah-mudahan setuju, nggak keberatan gitu dengan statement-statement yang aku keluarkan. Gitu sih. Oke. Nah kalau untuk kalian sendiri nih, kalian sendiri kan di PT nih, ini kan corona, kalian kena imbasnya nggak sih? Kok malah gitu? Biasanya kita yang nanyain ke narasumber. Katanya ngobrol santai, iya. aku boleh nanya. Soalnya aku belum ada pengalaman kerja di PT. Pernah. Oh pernah. Tapi aku tuh nggak suka mas, nggak sukanya bukan nggak, aduh kok nggak suka ya, mohon Apa ya? maaf. Itu karena kebetulan waktu itu daripada aku kerja, aku pernah jualan bakso juga deh. Ya, aku jualan bakso nih. Tapi kalian tahu nggak? Ini pengalaman paling lucu. Gimana? Jadi jualan bakso tuh cuma 3 minggu. Kenapa? Di hari pertama itu omsetku luar biasa. Aku ingat banget waktu itu omsetku 1.350.000 satu hari. Satu hari, yang 30 Satu hari. Itu kalau konstan. Namanya usaha kan pasti gini. Iya. Gini. Itu baru 3 minggu mas, baru 3 minggu ya. Jadi pas hari-hari berikutnya kenapa semakin kesini semakin yang gimana ya, ya adalah satu dan lain hal penyebabnya, akhirnya aku tutup itu. Cuman jadi ada pelanggan bakso yang sekarang jadi teman aku itu ada. Jadi dia itu beli bakso, waktu itu aku masih girlis, masih cantik, masih imut gitu. Karena kalau nggak salah itu sekarang udah enggak. aduh dulu imut sekarang amit-amit. Ya. Enggak lah. Enggak ya mas ya. Jadi waktu itu jadi temanku tuh cerita ini loh, Mbak kamu nggak, aku dulu tuh pertama kali kenapa aku suka beli bakso di kamu, kenapa? Iya, jadi temanku bilang tuh bakso yang mana ini bakso cowok, tuh bakso yang mana sih bakso cewek ayu loh. Jadi marketingnya bukan cantik ya. Rasanya banget. Rasa gurih rasa. Good looking. Iya. Yes, Good good looking. looking, dapat nilai plus ya. Mau salah kayak mau enggak good Penting looking. good looking itu dari penampilan dan ramah-ramahnya, Yes. ya kan. Jadi waktu itu ada bapak-bapak juga, Neng beli baksonya, bapak mau yang spesial atau yang biasa, terserah Neng aja deh. Itu beneran serius ada, dan itu setiap hari beli di bakso aku, bulet-buset, ini nggak bulet-bulet, orang makan bakso mulu tiap hari gitu. Karena ya gitu sih, terus kemudian aku kerja di PT kan, begitu baksoku tutup kan, baksoku tutup ini singkat cerita di skip aja. Aku kerja di PT, aku ngelamar di PT, aduh susah banget di Cikarang ini nyari kerja, udah hampir nyerah aku mas, hampir nyerah. Aku kerja di PT, aku masuk ke yayasan tuh, aku masuk PT farmasi, nah di situ harian. Iya, harian lepas. Jadi terus di situ penasif, dan aku salut banget sama teman-teman yang bisa kuat bertahan sampai bertahun-tahun dengan sistem 3 shift. Kebutuhan. Itu rata-rata Tapi jawaban. kembali lagi disyukuri harusnya. Iya. Karena sesusah-susahnya kita bekerja masih susah teman-teman yang tidak bekerja. Benar nggak? Benar. Susah lagi yang lagi nyari kerja. Iya, Serius, benar. nyari kerja itu susah banget. Apa bedanya sih sama yang tidak bekerja? Ya. Kan tidak bekerja nih. Nah, tidak bekerja kan enggak, dia enggak ngapa-ngapain kalau benar, nganggur. nyari gitu. kerja kan ada usahanya. Ada usahanya, benar-benar. Ya, jadi Nggak bisa aja minum. aku nggak bisa. Aku nggak bisa mas. Bisa gimana? Nggak bisanya gini, nggak bisanya yang malam-malam jam 11 malam aku cewek, dan aku itu mataku kebetulan kan nggak sesempurna ya teman-teman yang lain, aku minus mas. Jadi aku tuh nggak gesit bawa motor gitu, terus malam-malam ya akhirnya, tapi aku nggak nyerah, akhirnya aku sambil nyari kerjaan lain, dan kebetulan di bank ini gitu. Pernah pernah ngerasain pernah ngerasain malah dua kali, iya. Padahal itu gajinya gede, malah justru lebih gede dari Bang ini. aduh takut ditonton. Enggak bercanda. Iya emang kalau misalkan kita banyak lemburan lebih gede, jujur lebih gede di PT pasti. Ya, Tapi kan terlepas dari lemburan itu semua ya. Kan waktu kita juga kan terbatas. Iya makanya aku salut banget nih untuk kalian yang mampu bekerja. Ya selain kebutuhan nikmatin aja. Kalau kita bisa nikmatin pekerjaan pasti kita betah. Gak usah malu lah, ibarat kata kan banyak yang malu. Ngapain sih malu? Enggak, maksudnya malu apa? Dulu sekolah tinggi cuma jadi kulit. Nah itu biasanya statement yang salah. Itu statement yang salah, karena kuliah itu nggak menjamin kerja, nggak menjamin kesuksesan seseorang ke depan. Karena kembali lagi ke slogan, pinter itu kalah dengan orang yang Of course, aku percaya. bener loh mas, serius. Dan
keberuntungan itu kan bisa didapatkan dari ikhtiar kita. Iya. Betul kan, dari Berusaha doa kita, kita. sabar. Iya benar, karena Allah itu pasti ngelihat usaha kita seperti apa. Kadang kita mendekatkan diri sama Allah itu seperti apa. Karena bukanlah sebuah apa ya? Karena sesuatu yang besar itu membutuhkan perjuangan yang besar pula. Jadi iya kan, benar kan? Alik. Iya kan, benar kan? Motivator ini. Ini nang bojo tak bojo. Masa ibu yo aja percaya. Pacarnya wis loro. Kayak gitu sih. Ya, itu suka dukanya Mas, suka dukanya perjalanan hidup aku ya benar-benar emang gak mudah sih. Cuman aku alhamdulillah kayak boleh nggak sih muji diri sendiri? Enggak apa-apa, harus Nggak pede apa-apa. dong. Harus pede. Kita hidup harus pede. Oh benar. Masalah cantik ganteng urusan belakang. Oh, Penting urusan pede. belakang. Iya serius. Berarti good looking tadi gimana? Ya masuk juga, Oh, cuma masuk juga. kalau ini lebih Fleksibel aja ya, Pede, fleksibel yang penting aja. pede. Iya, jadi kayak mungkin teman-teman yang seumuran aku itu mungkin pengalamannya masih karena mereka menurut aku mereka masih di zona nyaman. Ya, kalau aku udah berani kayak yang kalau aku gini terus kayaknya nggak akan ada perubahan gitu. Jadi kok kamu bisa sih merantau sampai ke Kalimantan gitu? Ya itu pilihan gitu. Selama kita bisa membawa diri, bisa berbaur, bisa bersosialisasi, mampu beradaptasi, fine not? Ya kan? Ya. Gitu. Jadi, Kali ini narasumber Goks. Waduh. Nah ini Mbak, saingannya hebat banget. Biasanya kalau cewek kan identik dengan manja. Dari tracknya dia pengalaman kerjanya nyampe merantau ke Kalimantan loh. Gokil lah, gokil ini. Cakep. Jadi gimana Mbak? apa? Oh bisa berani gitu loh. Jadi gini loh, Jiwa petarung banget gitu loh. factor girl banget. Fighter ya. girl. Iya. Fighter. Jadi gini, kalau manja itu, aku sebenarnya tipikal manja Mas. Jadi aku di rumah segede ini, kalau di rumah aku belum makan, itu pasti disuapin sama ibu. Iya, aku manja cuman gini loh. Why not sih kalau misalkan itu membuat kita itu nyaman, membuat kita bahagia, karena aku kalau stay di zona nyaman itu ya itu pasti seperti yang aku bilang, pasti aku akan gitu-gitu aja dan aku nggak bisa karena memang jiwaku jiwa petualang gitu kan. Jadi kalau ditanya pernah nggak sih Mbak sedih, pernah nggak? Ya pernah Mas, aku pernah sedih, aku pernah ngerasa down, pernah ngerasa galau juga. Kebetulan juga aku kan cewek barbar yang tadi aku bilang ya. Dan aku tuh bisa dikatakan cengeng banget. Bahkan orang nangis, aku ngeliat orang nangis yang nggak tahu sebabnya apa. Kalau aku ngeliat aku pasti ikutan nangis. Kenapa tuh? Itu kata psikolog sih jiwa lembut, hati lembut. Ya tapi kan nangis itu tidak menggambarkan kalau kita itu lemah. Yes. Iya benar. Benar. Iya, karena nyatanya aku bisa bertahan, aku bisa sendiri, aku bisa melawan semua jalan kehidupan ini sendiri karena kebetulan bapakku sudah nggak ada. Aku juga kadang pengen ngelihat kayak teman-temanku apa dikit ngadu ke bapaknya atau misalkan dia disakitin cowoknya katakan siapa yang nyakitin lo, yaudah sini gue samperin gitu kan. Bapaknya itu kan keren banget itu, my dad is my hero gitu kan. Cuma kalau aku kan punya kakak, cuman kan aku udah gede gitu, nggak mungkin kan kalau misalkan aku disakitin pacar terus aku ngadu, ya itu nggak gentleman. Aku udah berani pacaran kok aku masih ngadu gitu kan. Iya, jadi ya pernah sih kalau misalkan aku merasa sedih, merasa galau, merasa sendiri, merasa beban gue ini berat banget itu. Apalagi kalau kerja nggak ngecip, nggak target, kayaknya aku nggak kuat dia kerja di sini, aku pengen resign. Cuma kalau aku resign gimana? Kembali lagi butuh. Emang betul kan? Kembali ke butuh, cuman gini lagi. Apa ya? Ketika aku memutuskan untuk kerja, untuk bertahan itu karena ya itu tadi, karena banyak teman-teman yang masih susah nyari kerja. Ya jadi oke, aku balik lagi. Nangis nggak apa-apa kok, nangis aja untuk teman-teman yang misalkan lagi ngerasa sendiri, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa bahwa nggak ada satu orang pun yang ngerti. Kalian punya Allah, jadi Allah itu selalu memberikan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Cerita aja apapun yang ada di pikiran kamu, apapun yang membebani kamu. Kalau mau nangis aja, tapi setelah itu kamu nanti akan baik-baik aja. Akan baik-baik aja. Alik, narasumber aing. Salut bro. Salut. Gitu sih. Nah ini biasanya kalau wanita hebat seperti ini nih. Wanita hebat, Mas aku bukan siapa-siapa, ini nanti pasti banyak hatersku juga ini. Gimana? Terus yang komen malah ini nasabahnya.
Nasabahnya ikut komen. Apalagi yang nasabah nggak bayar nih Pak. Bingung saya. Iya. Nggak, mohon maaf nggak ada. Saya nggak ada nyebutin nama ya. Terus Apa? Pasti ada dong quotes kata-kata yang jadi pegangan. Jadi ketika kita sedih, galau, dan ada kata-kata jadi kita bangkit lagi. Apa tuh? hey ladies, Hey ladies, kalian itu kuat. Kalian itu diciptakan untuk menjadi wanita yang kuat. Seberat apapun beban yang kamu pikul, lepaskan. Lepaskan aja ke Allah. Taruhlah, kamu boleh memperlambat langkahmu kalau kamu lelah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kali. Oke deh, gitu aja. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Yaudah ditutup aja. jadi yang Oh iya. Oh iya guys, untuk subscribernya Zainal Abidin channel. Abidin Fans Channel, follow juga Instagram aku di Shenase. Udah pasti dong. Oh udah pasti ya. Gak usah diomongin tuh bang. Oh iya. Sama ya. Apalagi biasanya sumbernya. Yo, biasanya banyak DM. Subscribe juga. Aku juga punya akun YouTube by the way. Cuma di situ ya gimana sih kalau cewek barbar kontennya nggak jelas. Pokoknya itu YouTube nggak jelas, tapi aku harap kalian bisa support aku untuk subscribe YouTube aku. Ada di Sena Sense. Nanti cantumin ya Mas ya di deskripsi. Oke, thank you banget untuk kalian. Moga-moga channel ini sukses selalu. Amin. Semakin berkembang. Amin. Dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Gitu aja. Itu tujuan kita. Oke. Karena memang visi misinya harus jelas ya. Iya dong. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Manfaat untuk orang lain. Tetap. Pokoknya makasih lah waktunya nih. Oh, Udah iya. mampir ke apa ini namanya?